Dear Bulog, 1000 purnama telah kita lalui bersama semenjak engkau menyapa dan memberiku asa. Tentang masa indah dan tujuan mulia bangsa. Dear Bulog, aku tahu ini masa sulit dan kita semua harus berusaha. Namun maaf, bukanku bermaksud lemah dan manja. Aku paham bahwa sebuah hubungan tak akan berhasil tanpa ada komunikasi yang baik di antara mereka. Seperti di antara kita, selama ini mungkin aku telah banyak menerima, tapi mungkin kau lupa bahwa terkadang ku ingin mengutarakan tentang kegundahan yang menjadi beban, tentang ide yang mungkin membuat kita lebih nyaman, juga tentang harapan dan inginku tentang kita di masa depan. Dear Bulog, I wish I could, I wish you would to hear my thought from your dearest customer. Mojok with Bulog Korpu menjawab apa yang kamu mau. Nah, kali ini episode sambungan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita sempat membahas yang co-creation dari sudut customer. Nah, ini bagian 2-nya yang gak tahan-tahan kemarin. Nah, oke deh, kali ini kita langsung aja co-creation dari sudut pandang organisasi bareng Kennedy Febrian. Oke kan, lanjutin yang kemarin, co-creation customer, and safety 1. Nah, sekarang kita lanjut, co-creation dari sudut pandang organisasi atau perusahaan. Ini jauh juga nih dari gua ngeliat lu ke ngeliat kamera. Jauh sekali. Mungkin Bapak biar bisa fleksibel. Kayaknya gua jangan kayak kesini aja apa kesini. Boleh, ngadep gue aja kan, kalau sana gak enak ya. Mengabaikan pemirsa dong, nanti boleh dadah. Jadi kemarin waktu kita bicara sudut pandang customer, itu pun sudah banyak unsur-unsur perusahaan di dalamnya. Seperti misalnya shadowing, itu kan yang melakukan shadowing perusahaan. Gitu. Kemudian ya contohnya itu ya. Nah jadi kalau kita lihat di bagan yang ada di sini, ada di nah itu kan sebelah atas customer, sebelah bawah itu organisasi. Nah jadi kita kemarin bahas dari atas, sekarang kita bahas dari bawah, nanti ketemunya di encounter. Encounter itu perjumpaan ya. Encounter itu perjumpaan antara customer sama perusahaan. Ya. Jadi intinya adalah kemarin itu kita sebagai perusahaan berusaha untuk memfasilitasi atau mengencourage si customer untuk mengalami dan terlibat dan meningkatkan value pengalamannya sendiri. Jadi kita memfasilitasi itu, ya kan? Kemarin kita bicara memapping customer setiap titik dia customer pet itu loh, ya kan? Nah mapping itu juga sebetulnya peran dari perusahaan. Jadi kalau kita mau petakan gini lah di bagan atau di model dia jelaskan peran dari perusahaan itu ada 3 ya. 3. Yang pertama itu opportunity. Kemarin juga udah sempat dibahas. Gimana kita yang bagian di bawah itu ya? Menciptakan peluang-peluang atau kesempatan supaya si customer bisa involve. Ya kita kasih pengetahuan, kita kasih skill supaya dia berkesempatan untuk involve. Yang kemarin itu sempat kita bilang supaya kita memberikan informasi yang open source buat customer supaya mereka bisa akses. Ya, kalau case klasik itu kan dulu ya di industri mobil, kenapa Japanese brand bisa menyalip American brand, ya Ford dan lain-lain yang sebetulnya udah rajanya. Itu karena si Japanese ini semua value chain-nya jalan. Jadi dia itu sampai suppliernya dia ajarin. Dia datang ke tempat suppliernya, terus dikasih masukan supplier. Jadi supplier itu berkesempatan untuk meningkatkan kontribusi keterlibatan ke dalam perusahaannya. Dia nggak ragu-ragu untuk kayak bongkar buka-buka tips gitu loh. Padahal kan suppliernya dia bisa juga mensuplai perusahaan lain dan jadi kompetitornya dia. Iya. Tapi dia bersedia melakukan itu
suppliernya jadi makin loyal, meskipun si supplier ini kualitas produknya meningkat, tapi beda dia melayani Toyota dengan dia melayani klien yang lain. Ini boleh iklan dulu nggak sih? Oke. Soalnya pas banget nih buat ngingetin teman-teman nih. Jadi yang belum daftar atau udah sempet daftar dan pengen tahu kayak apa isinya SKM Webinar 2 tentang Kaizen Life yang dipandu sama teman Toyota, ini ada keterkaitan nih. Jadi kalau misalnya kalian agak notice before or after nonton video ini, atau misalnya kalian udah ikutan webinar terus kalian pengen tahu lebih detail tentang dari sudut pandang co-creation organisasi, lanjutin lagi. Cocok banget ya. Pas banget. Nah, jadi itu opportunity ya, memberikan kesempatan atau peluang. Kesempatan itu bisa kita lihat dari tren, misalnya tren teknologi, ya kan? Sekarang semua teknologinya kan virtual money, virtual sama platformnya di gadget ya, digital platform. Kan itu opportunity-nya besar dibandingkan Anda kirim masukan saran Anda melalui PO Box. Zaman dulu banget. Iya, zamannya Neni mungkin ya. Kan mungkin lebih pakai surat merpati ya. Jadi dengan digital itu membuka peluang-peluang lebih besar, si customer bisa involve atau kontribusi. Bisa juga kesempatan tuh dilihat dari lifestyle gitu, bahwa lifestyle-nya sekarang target segmen milenial, lifestyle-nya seperti apa. Kita lihat peluang-peluang orang milenial itu lebih ekspresif, open mind, kemudian unique, agak eco-green, agak self-center. Jadi maksudnya bukan self-center sih, kayak look at me gitu. Makanya dia medsosnya kan penuh dengan ekspresi diri, look at me. Nah dari situ peluang kita juga untuk mereka bisa berkontribusi atau terlibat, karena lifestyle-nya milenial seperti itu. Jadi paham nggak kira-kira? Jadi opportunity itu bisa dilihat dari teknologi update-nya, kemudian lifestyle atau tren dari target segmen kita, gitu. Itu langkah pertama ya kalau organisasi mau menerapkan co-creation. Setelah kita main role play, kita lihat simulasinya dari 5 tahapan customer sampai dengan dia konsum produk or jasa kita. Dari situ berarti kita lihat dulu nih, dari 5 tahapan itu opportunity-nya dulu gitu. Jadi dari lifestyle, entah itu lifestyle or teknologinya. Kalau kemarin kan kita contoh yang travel ya. Nah kan baby boomers, Gen X, Gen Y, millennial, travel preparation-nya beda. Lifestyle-nya beda soalnya, ya kan? Jadi di situ pun kita bisa melihat opportunity ke generasi ini beda sama ke generasi ini, karena lifestyle-nya beda. Jadi maksudnya kita punya struktur berpikirnya opportunity berdasarkan lifestyle-nya si target ini sama target ini beda gitu. Tapi tetap ya, ketika kita mau menentukan opportunity dari si 5 tahapan yang dilalui sama si customer, kita tetap nggak boleh hilang dari SPP-nya ya. Iya, ya kan? betul. Segmented-nya kita apa, ya kan? Maksudnya jangan sampai yang bukan segmen kita, tapi kita malah pusing untuk effort di situ. Padahal actually mereka bukan segmennya kita. Iya, betul. Memang STP itu lebih mendasar, dia membantu kita memaksimalkan resources. Karena resource pasti terbatas kan, uang kita terbatas, SDM kita terbatas, jaringan perusahaan kita terbatas, sehingga nggak mungkin semua kita layani. Makanya STP itu untuk mana yang prioritas, mana yang belum. Nah, buat teman-teman yang buat teman-teman yang STP itu apa? Dari episode pertama sebenarnya kita udah sebut nih soal STP. Jadi STP itu singkatan dari apa kan? Segmentasi, target dan positioning. Dan tahap 2-nya kan? Ya, jadi tadi yang opportunity bisa dicari di setiap customer path.
Di setiap 5 step itu sebenarnya lu bisa melihat peluang opportunity dari 5 tahapan ini. Ya. Setelah kita dapat kira-kira opportunity mana yang ada di tahapan mana yang mau kita explore ya kalau bisa sih semua pasti ada opportunity-nya. Gitu. Setelah kita dapat masukan dari si customer, kan opportunity itu untuk meraih itu. Meraih involvement mereka, meraih masukan mereka, meraih keterlibatan. Setelah kita dapat itu, kita bisa bikin kita masuk ke tahap kedua, yaitu plan dan implement. Jadi kita merencanakan, setelah kita menentukan dulu nggak sih? Maksudnya di planning itu kita menentukan si opportunity atau kita petakan dulu opportunity-nya? Output dari opportunity itu nanti lu akan bilang, lu akan ngasih masukan. Jangan begini dong cara metode pembayarannya. Gitu. Oke. Nah, jadi usulan-usulan, masukan-masukan atau kontribusi atau apalah sharing curhat, apa curcol mereka dari medsos. Itu kita bisa seriusin. Kita bikin perencanaan dan implementasi kita untuk diterapkan di perusahaan gitu. Tapi kan itu risknya besar. Kalau masukan itu kita langsung terapin, risknya besar, belum tentu berhasil. Ya kan? Belum tentu cocok. Makanya itu plan and implement itu biasanya pilot project. Yang kita terapkan 3-6 bulan lah. Kita coba gitu loh. Referensinya mengatakan bahwa itu 3-6 bulan. Temporary lah. Intinya sih temporary. Tapi kita coba. Nggak bisa a week, a month, enggak ya? Mungkin nggak cukup lagi kali. Ya? Iya. Berarti dari opportunity nih, dari 5 tahapan. Ya. Kita masih bikin perencanaan dan kita pilot project dulu dari setiap opportunity itu. Iya, dari yang ya nggak mesti setiap sih ya, kan kita bisa pilih ya. Yang kita prioritaskan. Bisa pilih. Tapi opportunity bisa didapat dari semua tahap. Kalau opportunity nggak terlalu besar effort atau resources yang keluar. Tapi kalau kita udah mau mengimplementasikan ke perusahaan, itu baru kan besar. Jadi mulai risikonya. Oh, berarti udah tahapan perencanaan dan implementasi, pilih. Ya, bikin prototipe lah, bikin apalah gitu. Ya, karena prototipe juga pasti satu investasi waktu. Tadi kan 3-6 bulan. Artinya ada investasi waktu, orang, dan biaya-biaya operasional di dalam. Iya. Kita harus bikin prototipe ya. Makanya pilot lah, pilot di lingkungan tertentu kita terapkan, di durasi tertentu kita terapkan. Usulan si klien, customer ya. Customer. Kan kayak misalnya ATM beras. Meskipun ada kan itu juga setahu gue waktu Kementan atau mana gitu ya, ada ATM beras kan juga itu dia taruh di 1 titik dulu atau taruh di 2 titik dulu untuk menguji gitu kan, nggak langsung seluruh Indonesia. Itu pilot berarti ya, tahapan pilot ya. Iya, untuk menguji keberhasilan. Customer ngelihat itu produk itu sukses nggak sih co-creationnya ya. Betul. Tapi ceritanya itu adalah hasil dari opportunity, bukan yang dilihat sama teman-teman, terus ada masukan, gitu. Nah itu yang kedua. Jadi kalau kita udah buka opportunity, terus ada masukan, itu jangan diabaikan, gitu loh. Ditampung semua masukan, misalnya bertahun-tahun, kan ada diseriusinnya dengan cara yaitu coba diterapkan, dieksekusi, tapi dalam ruang lingkup yang kecil dulu. Kalau emang dia berhasil baru bisa diperluas. Mass production gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu baru kita mengukur. Habis planning, implementation itu kan tahap planning and implementation itu tahap 2 ya. Iya. Implementationnya tapi sampai dengan prototype. Iya. Sebelum masuk mass production. Iya. Mass production itu berarti tahap 3. Bisa tahap 3 ya, bisa juga di tahap 2 itu. Oh, di tahap 2 karena ini tahapannya kalau pengklasifikasiannya ya opportunity untuk meraih masukan, plan dan implementasi untuk mengeksekusi baik trial maupun permanen. Yang ketiga itu mengukur. Oke, diukur dari implementasi si opportunity yang udah kita pilih, yang udah kita planning. Iya. Jadi harus ada ukuran-ukuran bahwa
co-creation atau pengalaman si customer itu benar-benar meningkat gitu, diukur pengalamannya apa sih gitu. Berarti kalau tingkat keberhasilan pengukurannya itu goalsnya, indikatornya apa aja kan? Ya tergantung apa ide co-creation yang masuk ke kita, yang kita eksekusi. Atau hasil besarnya pasti kan co-creation ini kan mau meningkatkan involvement si customer nih ke kita, engagementnya mereka. Berarti hasil akhir dari pengukuran itu engagementnya meningkat. Iya, pengalaman-pengalamannya itu semua meningkat. Kan ingat kita udah mapping nih, udah jadi nih dari mulai awal sampai akhir. Kemudian karena kita buka opportunity adalah masukan-masukan keterlibatan. Beberapa atau ya dalam lingkup kecil kita eksekusi. Nah nanti terakhir harus diukur pengalaman di sini gimana, meningkat nggak pengalaman di sini? Mempengaruhi nggak involvementnya? Iya. Kalau kita opportunity yang kita pilih, mempengaruhi nggak terhadap engagementnya si customer? Jadi jangan lupa diukur itu pengalamannya mereka. Diukurnya pakai apa? Ada toolsnya nggak? Ya, diukur bisa survei, bisa interview, standar sih. Pakai survei, interview customer. Tapi poinnya adalah ketika sudah muncul si ATM beras misalnya, atau sudah muncul mesin bikin roti sendiri, itu kan orang make. Nah kita mesti ukur itu dari mulai dia awal mencari produk, membanding-bandingkan produk, kemudian menggunakan, kemudian mereview itu pengalamannya di tiap titik itu seperti apa gitu. Ini kualitatif dan kuantitatif agak mix karena kan kita bicara pengalaman gitu. Berarti kalau misalnya biasanya yang umum dipakai orang-orang questionnaire kan untuk praktis ya atau mudah, tapi dia nggak menggali kedalaman pengalaman, tapi dia mesnya bisa dapat banyak ya kan. Ya itu mah kita udah combine lah. Antar metode. Tapi better memang disarankan nggak hanya kuesioner sih, tapi dalam pengukurannya, tapi memang melakukan dua metode lah ya, brainstorming ya, kita nanya secara langsung, interview sama kuesioner. Kalau mungkin sampel yang lebih ini di entertainment industry misalnya ya, orang-orang masuk ke Dufan dari awal sampai dia pulang, setelah kan feedback apalah, ini diginiin dong, diginiin, antriannya dibanyakin, lo pakai apa kipas yang berisi air kalau panas gitu kan. Jadi kayak pas kita jalan-jalan kan kadang kesiram-siram sering gitu ya. Nah itu kan nanti perlu diukur. Kalau kita udah bikin line antriannya, kita udah jadwal pentas balada kera, masih ada gak sih balada kera? Itu zaman Anda ya. Rumah boneka nggak sih? Misalnya itu jadwalnya tadinya cuma 2 kali atau 3 kali, terus mereka minta 4 atau 5 kali, kemudian kita bikin, kan itu diukur lagi. Jadi bukan yang kita udah modify, kemudian dibiarin gitu, harus diukur. Oke. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya lebih teknis ya. Ketika diukur misalnya gini, planning sampai dengan tahapan implementasi tadi kan according to reference 3-6 bulan lah ya, pilot project atau sampai dengan mass production. Ya. Oke, 3-6 bulan. Nah, untuk pengukuran itu setelah 3 bulan implementasi atau maksudnya ini kan 3 plus 3 lagi. Misalnya kan planning sampai dengan implementasi itu 3 bulan. Itu ininya perusahaan aja ya, polisinya perusahaan. Cuman dia kita ukur setelah masa implementasi pilot. Jadi kebijakan perusahaan. Iya. Kalau kebijakan yang 3 bulan ya setelah 3 bulan kita ukur. Gitu. Kalau kebijakan 6 bulan ya setelah 6 bulan. Gitu. Cuma pengen mastiin sih misalnya co-creation ini actually bisa memakan waktu berapa lama sih gitu. Jadi sometimes kan ada orang yang gini. Tapi nggak semua berat sih, nggak semuanya ribet, nggak semua ide-ide itu ya. Bisa hal-hal yang sederhana, bisa juga hal yang sampai production atau mass production. Tapi kita tidak perlu berpikir sejauh itu juga, karena banyak keterlibatan dari klien atau customer kita itu sebetulnya hal-hal simple dalam keseharian. Jangan pernah berpikir bahwa kadang co-creation itu adalah hal besar atau hal yang berat. Jadi mungkin bisa yang sederhana, berarti eksekusinya juga ya
bukan jadi 3 sampai 6 bulan tuh tidak mengunci ya? Enggak. Jadi reference hanya kalau sudah menentukan tadi kan opportunity, nah tergantung opportunity-nya kalau misalnya bisa dieksekusi secara sederhana gitu ya. Iya. Mungkin jangka waktunya nggak sepanjang itu. Atau aku sih takutnya gini nih, kayak gue sih takutnya gini. Teman-teman jangan-jangan selama ini sudah melakukan co-creation tapi merasa gagal karena durasinya terlalu cepat atau terlalu lama gitu sih sebenarnya. Jadi takutnya co-creation, karena kan kita melakukan co-creation tanpa kita sadari ya gitu sih. Jadi memang kan kalau lihat di bagan paling bawah itu organizational learning. Itu terkait dengan knowledge management, pengetahuan perusahaan. Nah, perusahaan ini kan ribuan pegawai. Tiap pegawai itu punya pengetahuan ketika mereka berinteraksi dengan customer. Gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Knowledge management itu merapihkan struktur ini supaya ada mengalir pengetahuan dari titik A ke titik B, dari level A ke level B, itu bisa mengalir dengan lancar gitu loh. Jadi kalau dibilang mungkin sudah dilakukan, gue yakin banget kalau kita di seluruh Indonesia pasti sudah banyak co-creation itu terjadi. Pasti, cuman kita nggak tahu, gitu. Karena dia ada di sono, ada di sono, ada di sana, ada di sana. Teman-teman tuh kreatif banget kalau udah di daerah, itu pasti ada. Cuman ya masih terbungkus rapih di area tersebut, gitu loh. Nah, yang dia jadi organizational learning adalah, ayo kita jadikan ini yang tadinya pengetahuan kamu sebagai kabit atau kamu sebagai kasih atau mungkin gini di wilayah tertentu, kancap-kancap tertentu. Iya. Nah, bisa diangkat menjadi pengetahuan perusahaan di level yang misalnya jadi nasional, bukan lagi regional. Iya. Nah, itu salah satunya kan menarik ya, mengekstrak pengetahuan di otak tiap pegawai, pengalaman itu ekstrak, kemudian diangkat supaya semua orang bisa akses, semua pegawai bisa akses gitu. Nah, tujuan dari knowledge management atau organizational learning itu gitu. Jadi kalau dibilang tadi, gue yakin banget pasti udah banyak itu yang melakukan co-creation di daerah-daerah, pasti udah banyak. Ini jadi ngebuka peluang kita nih teman-teman, buat teman-teman di luar sana yang udah pernah ngelakuin co-creation, kita tantangin nih. Yuk ikutan ke sini buat sharing co-creation yang kalian kerjain di tempat wilayah kalian. Cakep. Ya iya, kan? Betul. Nah, kalau misalnya Ken nih hari ini dia sharing tentang co-creation dari reference yang udah dia tahu. Sekarang teman-teman kan yang ngelaksanain dan itu gudang ilmu banget, ya kan? Jadi yuk share ke sini ya. Teman-teman share hal-hal apa yang teman-teman dapat atau terinspirasi dari customer teman-teman, gitu. Karena kan customer tiap daerah kan beda-beda ya. Makin kita berelasi sama customer, dia makin nyaman, dia pasti akan kasih masukan-masukan juga. Pak, gimana kalau gini aja? Bu, gimana kalau gini aja? Kemudian teman-teman melakukan atau mengadopsi lah ide itu dan ternyata berhasil, ternyata jalan. Kadang mungkin gini kali ya, teman-teman kita nih di lapangan, tanpa mereka sadari kalau kita kan mungkin ngomong tentang co-creation, it looks like kayak textbook ya, gini tahapannya, padahal sebenarnya tahapan itu udah mereka laksanain, tanpa mungkin mereka menuliskannya. Nah, sekarang bakalan mungkin jadi terorganisir, menstruktur kan, ketika misalnya teman-teman sharing nih, terus perusahaan mengambil langkah itu dan bisa mengglobalkan atau menasionalkan ya, betul. Karena itu bisa diterapkan di cabang-cabang lainnya. Betul. Jadi pembelajaran ini juga untuk merapikan struktur pikiran kita bahwa relasi kita sama si customer yang kemudian dia engage itu bisa di 5 customer pair. Kan itu jadi menambah sih ya. Jadi teman-teman pasti udah punya pengetahuan itu. Cuman ini kan jadi menambah. Oh, ternyata bisa juga lo di aspek-aspek yang lain.
kembali ke bagan ya. Bagian atas udah, bagian bawah udah. Atas, bagian bawah, bentar, bagian tengah dulu. Encounter proses dulu. Encounter proses dulu. Ini terakhir encounter. Baru, kan tadi udah. Kan encounter proses dari customer learning ke organizational learning. Begitu dari organizational learning ke encounter proses lagi. Enggak, jadi gini, ya ini mah tergantung kita bahasnya gimana ya. Cuman dari tadi kita udah bahas yang di bagiannya panahnya bolak-balik kan. Iya. Dari atas ke bawah, bawah ke atas lagi dong gitu. Jadi kan tadi soalnya kita udah bahas di sisi perusahaan itu organizational learning-nya itu atau knowledge management itu paling bawah. Paling bawah. Atasnya itu opportunity, plan sama implementasi sama pengukuran, measurement. Gitu. Nah baru atasnya itu pertemuan antara perusahaan sama si customer itu encounter. Nah jadi kita bahas encounter sekarang karena tadi udah keburu bahas yang bawah gitu. Ya, terserah sih kalau kita ngebahasnya kayak gimana ya, bukan urutan yang baku juga. Gitu. Bukan urutan yang baku ya, misalnya dari. Yang penting kita paham. Kita mau mulai dari bawah, dari atas terserah aja. Nah encounter ini kan perjumpaan kita sama customer ya, sama klien gitu. Ini bisa dibagi 3 besar. Ya sebetulnya ini bisa mungkin beda referensi bisa banyak sekali ya. Cuma 3 besarnya adalah encounter itu pada saat saya sampaikan pesan ke Anda. Ya. Sayanya sebagai apa nih? Saya perusahaan. Saya perusahaan. Ketika saya berusaha approach Anda, customer. Nah, ya. One way ke situ. Yang kedua, encounter itu ketika Anda bersama dengan produk saya, itu juga encounter. Ketika lagi menggunakan. Ya. Ketiga adalah ketika Anda ke saya. Customer back to organisasi. Kasih feedback lah, kasih apa dengan customer service-nya gitu. Jadi secara umum bisa dibagi itulah. Pertama adalah encounter ketika saya jualan ke Anda, ketika saya promosi ke Anda, ketika saya approach Anda. Ya. Encounter kedua adalah ketika Anda berhubungan sama produk-produk saya, sedang pakai produk-produk saya, gitu. Yang ketiga adalah ketika Anda balik ke saya, mau kritik lah, feedback, mau apalah itu kasih masukan segala macam, ketemu sama customer service, telepon, nah bisa dibagi 3 gitu. Lagi-lagi ini hanya untuk menyederhanakan cara berpikir kita supaya terstruktur. Tentunya encounter bisa macam-macam ya. Cuman kalau kita bagi 3 itu kan kita dapat gambaran ya. Gimana kita mau memanipulasi titik awal ketika saya sending message ke Anda. Melalui produk atau jasa? Iya, melalui promosi, melalui iklan, melalui email, melalui telepon. Dari saya ke customer. Itu encounter, gitu. Kemudian yang kedua, Anda menggunakan. Yang ketiga ada encounter ketika Anda feedback. Nah itu pun bisa kita bahas setelah yang satu ini. Nah jadi tadi kan encounter dilihat dari ketika Anda perusahaan ya, terus ketika Anda menggunakan namanya segini communication, usage, sama service. Communication antar organisasi ke customer. Ya, jadi saya penggunaan sama feedback lah. Menggunakan barang atau jasa, baru feedback dari customer ke perusahaan. Itu sudut pandang pertama ya. Nah, encounter proses bisa juga kita lihat dari kalau pernah dengar namanya service blueprint. Atau touch point. Itu sama kayak mapping yang kemarin. Kita memapping tiap titik di mana terjadi interaksi antara saya dengan sama customer. Kita mapping. Kemarin yang di customer. Kalau yang kemarin kita contohnya yang kayak Traveloka, kita shadowing travel. Maaf. Bisa di blur atau misalnya bayar karena disebut. Yang kita ikutin itu shadowing kan. Nanti kita ketemu titik ini terjadi interaksi, titik ini terjadi. Nah, itu juga encounter proses. Jadi kalau service blueprint juga gitu. Blueprint di mana mulai dari si customer
pet pertama sampai pet akhir. Nah, di mana dia ketemu sama kita itu dipetain. Itu juga encounter. Jadi makanya sebetulnya ini kita menstrukturkan pikiran, tapi sebenarnya ilmunya ini sangat fleksibel, itu sangat luas lah gitu ya. Jadi, itu ranahnya. Awalnya dari encounter, terus nanti balik lagi ya ke encounter. Maksudnya gimana? Maaf, ini udah kebanyakan ilmu. Iya, jadi maksudnya tadi encounter itu bisa dari sudut pandang saya meng-approach Anda menggunakan barang dan Anda feedback ke saya. Sudut pandang itu bisa dari sudut pandang bikin mapping, bikin service blueprint, bikin touch point, bisa juga. Kalau saya perusahaan saya harus bikin itu. Yang touch point itu bisa customer learning kemarin kita. Iya, betul. Kan encounter itu udah sisi customer sama sisi kita udah ketemu. Iya. Nah, yang ketiga ingat kan ABC kemarin, affective behavior, kognitif, affective behavior. Itu pun bisa jadi sudut pandang encounter. Jadi di setiap tahapan customer pet, di mana kita bisa, di mana terjadi encounter secara kognitif, secara afektif, dan secara behavior di tiap-tiap itu. Jadi encounter pun bisa terjadi encounter secara pikiran, bisa terjadi encounter secara perasaan, ketika lo marah-marah atau ketika itu encounter secara perasaan atau encounter secara behavior. Jadi encounter ini luas sekali. Gitu. Kita mau lihat dari sudut pandang mana bisa. Berarti itu tergantung kita yang pilih ya, misalnya. Bukan milih, makin ya harusnya kita gunakan semua. Dari yang kan ada 3 tuh. 3 itu yang mana? Nah tadi pertama jadi saya yang ada banyak 3-nya soalnya. Ini kalau ngobrol sama dia nih teman-teman bawaannya PR banget. Jadi sebelum ngobrol ini pun gue udah baca-baca. Pas ngobrol sama dia habis ini baca lagi. PR banget ya. Enggak ya, kan pertama organisasi ini nanti approach. Usage and then feedback. Ya. Lalu bikin yang namanya blueprint. Ya. Blueprint. Marketing blueprint. Kan ya? Service blueprint. Oke. Dan yang ketiga adalah ABC. Itu tiga-tiganya. Overlap itu. Jadi waktu gua approach lu, mana yang secara afeksi, mana yang secara kognitif, mana yang secara behavior, dan itu di service blueprint titiknya yang mana? Itu nyatu, itu semua blend. Makanya lu tadi bilang ke gue nggak bisa pilih satu-satu ya, karena actually itu satu kesatuan. Iya, tergantung sudut pandangnya aja. Kalau kita lihat orang konsultan training jualan, ya dia bisa ngambil a piece of cake-nya satu, nanti jadi judul yang seksi, service blueprint, ya toh. Nanti ada lagi training yang lain, apa touch point, atau apa. Nanti yang satu penerapan ABC kepada customer Anda, ya itu karena sudut pandang yang berbeda-beda, kemudian diramu, dikemas jadi seksi produknya, kemudian dijual, dan kita wow ada ilmu baru. Padahal sebetulnya mungkin namanya yang baru, tapi ilmunya lama. Oh jadi sebenarnya gini ya, setelah dipikir-pikir lagi, co-creation yang lu sebut-sebut nih, kita udah sampai 2 episode nih sekarang. Actually itu sebenarnya nama baru buat gue, tapi sebenarnya ilmu lama. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Tapi mungkin kalau lebih di-updating sekarang mungkin ngikutin teknologinya bla-bla-bla ya. Gitu. Tapi kan tahapannya sebenarnya sama seperti yang kita lakuin kan? Iya, dia tidak hitam dan putih ya. Tren perubahan customer juga. Maksudnya dulu produk dominan. Anda tidak bisa milih. Produk ini saya yang pegang kuasanya, feature-nya. Pokoknya saya jualan based on produk. Gitu. Kemudian trennya beralih jadi service. Oh, jangan fokus pada produk, perhatiin customermu. Itu apa yang dia mau, ikutin apa yang dia dipenuhi. Nambah semua. Lagi ya added value-nya sebenarnya. Jadi nggak hanya kadang gini, added value suatu benda, oke, features-nya oke, barang misalnya nih handphone ya, bla bla bla. Itu udah service. Kayak beli mobil, mungkin tadi udah sempat nyebut, mungkin bisa di XXX gitu kan. Nah, sekarang gue tanya sama lo,
siapa yang paling banyak? Sekarang jadi gue yang nanya. Iya. Yang paling banyak servicesnya, ya kan? Setahu gue ada salah satu yang customer akan ngerasa karena dia banyak untuk bengkel-bengkel yang udah disiapin dan suku cadangnya banyak, seramah gitu. Iya. Itu yang lo sebutkan tadi, kenapa bisa sampai otomotif Jepang nggak mengalahkan sih, maybe it's equal lah ya dengan Eropa, Amerika. Nah jadi tren itu kemudian sekarang jadi collaborate bersama-sama dengan customer kita gitu kan. Jadi ya itulah trennya, tapi kan di zaman dulu pun nggak murni produk aja, ada servisnya. Terus zaman servis juga nggak murni customer nggak dilibatkan, pasti ada juga pelibatan, ada co-creationnya juga. Cuman makin kesini memang trennya makin kental kolaborasi. Co-creation itu kan kolaborasi, engagement, co-creation. Kita sama-sama membangun hal yang baru, customer dan perusahaan. Ketika si customer itu memberikan feedback atau dia mau co-create, dia mau meningkatkan value pengalaman dengan memberikan input ke kita, itu ternyata kitanya ini adalah seluruh anggota company, bukan hanya divisi tertentu, bukan hanya sales atau marketing, itu bisa semua. Misalnya, lu punya pengalaman yang nggak enak dengan sisi pembayaran, sebenarnya itu kan berarti berhubungan sama bidang finance, bukan sales, gitu. Atau seperti yang gue kemarin, kenapa gue mau bayar harus ngutang? Apakah itu kebijakan orang sales? Belum tentu. Kebijakan orang finance misalnya. Jadi sebenarnya ngelihatnya holistik. Ketika kita pengen customer co-create, maka kita harus ready semuanya memandang dia customer kita. Orang sales, orang keuangan, orang production, orang service, orang operation, orang delivery itu harus melihat bahwa kita sama-sama melayani si customer. Ini namanya enterprise integration. Gitu. Jadi kita itu secara perusahaan itu terintegrasi. Yuk bareng-bareng kita bikin mereka co-create ke kita. Gitu. Semua harus punya kesadaran itu. Jadi jangan sampai orang kecewa gara-gara Pak harus bikin kwitansi bermeterai 6.000 2 biji. Gara-gara hal seperti itu misalnya ya, tuh orang jadi gedek gitu. Atau misalnya dia pengalamannya jadi runtuh hanya gara-gara yang datang deliverynya kumel telat 3 jam, nggak ada kabar. Ya, jadi encounter itu sebetulnya seolah-olah orang sales sama marketing yang encounter sama marketing, enggak. Gitu. Semua sebetulnya itu lagi encounter, cuman mungkin nggak beneran ketemu gitu. Iya, tapi prosesnya encounter ya. Ketika lu misalnya minum kemudian ada kok ini ada baunya atau kok ini apa sih? Kan berarti production. Yes. Gitu. Dia sedang encounter sama bagian production. Gitu. Kalau tadi dia pembiayaan, dia lagi encounter sama orang finance. Delivery sama orang juga sedang encounter. Makanya kita perlu yang namanya integration, enterprise integration. Nah itu tadi yang contoh ketika kita opportunities, kemudian ada feedback, kemudian kita bikin plan sama prototype, itu belum tentu production. Bisa juga kita sedang merencanakan dan bikin prototype SOP yang baru tentang keuangan. Itu pun co-creation. Jadi nggak selalu memproduksi barang gitu loh. Gitu. Bisa juga proses bisnisnya yang sedang dia kasih feedback, terus kita prototype, kita coba yuk dengan alur yang baru di area tertentu saja 3 bulan. Kemudian kita ukur pengalaman mereka dengan new style ini, dengan pola yang baru ini. Oh mereka satisfied, bla bla bla. Oke, bisa kita perluas penerapannya. Gitu. Jadi sebenarnya co-creation itu bukan punyanya cuman orang sales sama orang marketing,
Tapi co-creation itu punya enterprise, punya organisasi keseluruhan. Betul. Dimanapun Anda berada, misalnya finance, customer-nya itu sama orang sales, gitu. Sama. Jadi customer-nya orang sales adalah customer-nya perusahaan, customer-nya orang finance, customer-nya orang delivery. Sampai misalnya orang datang kemudian dia terusik dengan ketidakrapihan dan kekotoran. Nah itu kan juga dia sedang encounter sama kita, tapi kitanya ini adalah orang cleaning misalnya. Ketika mereka datang misalnya ke kantor dan ngelihat nggak rapi, kotor, itu ya? Iya. Nah makanya tadi yang service blueprint tiap touch point itu tiap titik itu belum, ini bisa punya divisi macam-macam, punya bagian macam-macam di setiap titik itu, keseluruhannya perusahaan. Gitu. Jadi kalau kita ini beresin ya semua mesti merasakan hal yang sama, punya persepsi yang sama, gitu. Jadi meskipun kita memandang internal customer, sebetulnya lebih tepatnya adalah sama-sama ngajak kolega kita untuk memandang ini customer kita layanin bersama, gitu. Kita semua harus bikin mereka co-create. Kita semua, jangan udah kita nggak bikin mereka co-create, kita berkontribusi untuk menciptakan pengalaman yang buruk, malas baliknya gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya co-creation ini kerjaan bareng-bareng ya, bukan cuma komitmen bareng-bareng. Komitmen bareng-bareng. Orang kan cuma berpikir kadang sekilas nih dari judulnya co-creation, customer, organization, co-creation dari sisi organisasi. Orang akan langsung cepet banget, kayak gue nih awal langsung mikir adalah sales and marketing ya, it's all about services ke customer bla bla bla. Padahal sebenarnya yang terlibat bahkan dari yang kena langsung, interact langsung, sampai yang dia nggak interact langsung. Wow, keren banget. Jadi makin penasaran sama yang namanya co-creation. Ada closing statement-nya juga. Co-creation is. Jadi teman-teman, co-creation itu pada intinya adalah relationship. Gitu. Ya. Dengan relationship dengan customer itu yang akan membangun dia berminat meng-create sesuatu untuk kita. Jadi fokusnya harus ke sana, bukan fokus untuk jualan, bukan fokus untuk profit. Fokusnya adalah saya ingin punya relasi dengan Anda yang jangka panjang. Gitu. Yang sales, profit dan lain-lain itu akan mengikuti. Kalau tadi co-creation bahasa Inggris sudah sedikit ya, bertumbuh bersama. Antara organisasi dan customer. See you up next time. Thank you for today. Selamat bergabung di Pojok 2 Korpu berikutnya. Bye bye.